perkenalkan, nama saya Nur Ismi Husnawati, Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum saya menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPA di SD. Tujuan pembelajaran IPA di SD meliputi 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. 6. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan, alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. 7. Memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah, mengenali, dan membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh klasifikasi makhluk hidup, yaitu klasifikasi hewan. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi hewan yang hidup di darat. Contohnya, hewan anjing, kucing, sapi, kuda, kambing, ular, dan lain sebagainya. Hewan yang hidup di air. Hewan air terdiri dari hewan yang hidup di air laut, yaitu ikan kakap, ikan sardin, ikan tongkol, dan ikan tenggiri, ikan tuna, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di air tawar antara lain ikan gurame, ikan nila, ikan mujair, dan lain sebagainya. Hewan yang hidup di dalam air yaitu hewan jenis ini biasa disebut dengan hewan amfibi atau amfibia, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam. Contohnya hewan amfibi diantaranya adalah katak, kadal, dan sesilia. Kemudian saya akan mengelompokkan hewan berdasarkan makanannya. Seperti yang kita tahu bahwa hewan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya, yaitu jenis-jenisnya adalah karnivora, herbivora, dan omnivora. Seperti apa dan apa saja contohnya? Karnivora yaitu jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan buas. Mengapa disebut sebagai hewan buas? Ya, karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini dikenal juga sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat. Gigi taringnya tajam, kukunya juga runcing, pandangan matanya serta penciumannya sangat tajam. Beberapa contoh hewan karnivora yaitu singa, macan, harimau, citah, serigala, ular, komodo, ikan hiu, burung elang, dan burung raja wali. Kemudian herbivora. Herbivora yaitu jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan ini bisa dikenal dari susunan giginya seperti tidak memiliki gigi taring, giginya hanya gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Contoh hewan herbivora adalah kuda, gajah, kerbau, kambing, burung merpati, perkutut, dan burung beo. Omnivora. Nah, yang termasuk omnivora adalah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segalanya. Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Hewan omnivora juga bisa dikenali dari giginya. Selain punya gigi taring yang tajam, hewan ini juga punya gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanan. Beberapa contoh hewan omnivora adalah beruang, tikus, ayam, flamingo, paus, monyet, dan musang. Kemudian saya akan menggolongkan hewan berdasarkan cara gerak. Yang pertama, hewan berjalan. Contohnya yaitu kucing, kambing, sapi. Hewan melata, contohnya ular dan cacing. Hewan merayap, contohnya kadal dan cicak.
Hewan berenang contohnya paus dan lumba-lumba. Hewan melompat contohnya kelinci, katak. Hewan terbang contohnya burung dan kupu-kupu. Penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Hewan yang digolongkan berdasarkan penutup tubuhnya terdiri dari 3 jenis, yaitu hewan bersisik contohnya hewan yang penutup tubuhnya adalah sisik, diantaranya adalah ular dan ikan. Hewan berbulu contohnya hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu antara lain ayam, burung, itik, dan angsa. Kemudian hewan berambut contohnya hewan yang berambut diantaranya adalah kucing, anjing, monyet, beruang, singa, dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan menggolongkan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Hewan yang digolongkan berdasarkan cara bergeraknya terdiri dari 4 jenis, antaranya adalah hewan yang bergerak dengan kaki. Contohnya, hewan yang bergerak dengan kaki diantaranya adalah kucing, kuda, anjing, singa, jerapah, gajah, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Hewan yang bergerak dengan sayap. Contohnya, hewan yang tergolong dalam jenis ini adalah burung, kupu-kupu, dan serangga bersayap lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan perut. Hewan jenis ini sering disebut dengan hewan melata atau hewan reptil. Contohnya ular, buaya, komodo, dan kadal. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip contohnya ikan. Kemudian saya akan menggolongkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya terdiri dari 3, yaitu ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, penyu, dan ikan. Kemudian vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya kerbau, kuda, kambing, gajah, kucing, kelinci, tikus, dan masih banyak lagi. Kemudian ovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contohnya ular. Kemudian yang terakhir, saya menggolongkan hewan berdasarkan cara bernafasnya. Penggolongan hewan berdasarkan cara bernafasnya diantaranya adalah hewan yang bernafas dengan insang, contohnya ikan. Hewan yang bernafas dengan paru-paru, contohnya anjing, paus, kucing, harimau, singa, dan lain sebagainya. Kemudian hewan yang bernafas dengan kulit, contohnya adalah cacing tanah. Kemudian hewan yang bernafas dengan trakea, contohnya kupu-kupu, lebah, semut, dan lain-lain. Kemudian hewan yang bernafas dengan paru-paru dan kulit, contohnya adalah katak. Baiklah, itulah penjelasan klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.